Desa Jatimulyo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Terbentuknya Desa Jatimulyo sesuai dengan struktur pemerintahan pada waktu itu. Maka kedudukan Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung mulai disempurnakan dengan kebutuhan. Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung pada awalnya merupakan umbul masyarakat pribumi dan perantau. Letaknya perbatasan dengan kota Bandar Lampung. Dengan bermacam sejarah yang mengiringi Desa Jatimulyo, berjalannya waktu maka jadilah Desa Jatimulyo tersebut menjadi desa yang besar. Batas wilayah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, sebelah utara perbatasan dengan Register Karangsari dan Marga Agung. Sebelah timur perbatasan dengan Desa Banjar Agung dan Marga Agung. Sebelah barat perbatasan dengan Desa Karangsari dan Fajar Baru, dan sebelah selatan perbatasan dengan Desa Waihui dan Waikandis, Kota Bandar Lampung. Dalam perkembangannya, Desa Jatimulyo terus menggeliat pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi semakin meningkat pesat. Harus diakui, Desa Jatimulyo memiliki prospek dan potensi desa yang memiliki prospek dan masa depan. Kepala Desa Jatimulyo, Haji Sumardi SE, mengakui Desa Jatimulyo banyak memiliki potensi yang bisa dikembangkan di sektor wisata maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha kecil dan menengah yang dewasa ini sedang berkembang. Untuk skala prioritas kita, Desa Jatimulyo ini memang kita lagi menuju ke desa wisata. Tapi karena memang kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga, karena itu tidak menggunakan anggaran yang sedikit, kita masih mengajukan proposal-proposal ke pihak ketiga dan kabupaten. Karena memang ini letaknya di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi segala prioritas kita desa, kalau memang itu bisa kita capai, mungkin itu yang pertama segala prioritas kita, yaitu untuk desa wisata. Kedua, kita juga di sini untuk aparatur Desa Jatimulyo khususnya, kita juga lagi mohon permohonan kepada Bapak Bupati kita, yaitu masalah mengentaskan garis kemiskinan. Jadi di sini kami masih mengajukan untuk bedah rumah. Yang alhamdulillah kemarin juga sudah kita dibantu dari provinsi, yaitu dibantu dari provinsi sekitar 36 untuk bedah rumah, yaitu di desa di rusun 3, 4, dan 5 itu ada 36 untuk bedah rumah. Dan ini kami masih mengajukan ini beberapa bedah rumah di Desa Jatimulyo ini melewati kabupaten, yaitu lewat Pak Bupati Kabupaten Selatan. Yang ketiganya, yang mudah-mudahan kita ini juga mudah-mudahan keinginan kita di sini, karena memang pasar belum tertata rapi, kita ingin menata pasar supaya itu tidak para pedagang tidak berjualan di trotoar atau di pinggir jalan, karena itu mengganggu aktivitas dan membahayakan penjual dan pembeli sendiri. Jadi mulai pertama kita infrastruktur ini udah beberapa daerah jalan yang kita bangun, mulai jalan desa, jalan kabupaten, dan juga jalan lingkungan, serta untuk ketahanan pangan kita juga udah mulai berjalan ini di tahun 2022 ini. Dan juga di sini Desa Jatimulyo memiliki pasar Jatimulyo yang memang aktivitasnya itu selama 1 kali 24 jam, dan kemarin udah kita relokasi sebagian, memang itu yang mengganggu arus lalu lintas. Untuk sementara ini kita relokasi ke dalam sehingga arus lalu lintas bisa berjalan lancar. Dan juga ini baru kami mengajukan untuk proposal yang insya Allah ini bisa disetujui dari provinsi untuk Jalan Senopati. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa realisasi untuk pelebaran jalan. Dan juga di sini untuk desa wisata, alhamdulillah Desa Jatimulyo ini ada beberapa desa yang menjadi desa wisata, yaitu untuk Jatiagro ini satu, memang di sini udah mulai berjalan. Memang setiap minggunya ini pun ini artinya sudah dikunjungi dari desa-desa lain ataupun dari
desa-desa tetangga. Dan di sini kalau desa wisata ini memang bukan milik desa tapi berada di Desa Jatimulyo. Dan juga ada Rainbow, Cafe Rainbow, ada juga untuk air panas yang memang itu bisa membantu masyarakat untuk menjalankan perobatan itu. Jadi untuk Jati Agung sendiri di sini udah untuk bisa di situ untuk wedding, udah itu bisa juga di situ ada tempat santap-santap dan kopi bareng, kita ngobrol bareng di situ. Memang ada tempat-tempatnya yang memang tersedia udah sesuai dengan rencana dan harapannya. Dan juga untuk di Rainbow sendiri di situ juga memang jenis kafe yaitu untuk hiburan-hiburan masyarakat setempat di situ juga. Ya, untuk Jatimulyo sendiri untuk saat ini kita masih nyari bentuk, karena memang sekarang ini benar tertata tapi kita belum maksimal. Jadi untuk sementara ini yang kita akan akan kita rencanakan ke depannya yaitu untuk di bendungan air panas. Bendungan air panas itu awalnya itu ada 10 hektar tanah. Nah sekarang yang baru ketemu di kita karena memang itu kemarin jadi lahan tidur, ketemu dengan kita ada 7.000 hektar. 7.000 hektar itu artinya itu yang rencana kami akan jadikan desa wisata. Dan untuk yang terakhir ini Pak, yang terakhir kami di sini ada BUMDes. BUMDes ini mengelola dalam bidang sampah. Untuk pengelolaan sampah, alhamdulillah Jatimulyo ini ada kurang lebih sekitar 7.000 kakak. 7.000 kakak ini yang sudah mengikuti arahan kita mengikuti BUMDes ini sekitar 2.500 kakak yang sudah mengikuti untuk arahan-arahan kami di dalam kebersihan desa sendiri supaya tidak membuang sampah sembarangan. Ya Pak, ini terutama yang kepengen kami capai di sini karena ini menyangkut masalah desa, juga masalah arus lalu lintas yang pengen kita bersama-sama dengan pedagang yang ada di Desa Jatimulyo. Ayo kita mulai sadar diri karena memang Jatimulyo ini bukan Jatimulyo yang dulu lagi. Sekarang memang Jatimulyo ini udah rapat penduduk dan juga untuk kendaraan itu memang sangat luar biasa yang kita tidak bisa elakkan. Setiap jam dan setiap jam-jam tertentu itu kemacetan jalan yang memang tidak bisa kita hindarkan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa kebersamaan, bisa saling menyadari bahwa itu akan membahayakan kita semua. Kita sama-sama saling menyadari untuk menata pasar desa Jatimulyo. Birokrasi kita sendiri, alhamdulillah sekarang kita dimulai aparatur desa udah bisa diragukan lagi, memang udah kompak, bisa dilihat dengan tatanan di balai desa ini sendiri. Di balai desa ini udah semua ada di sini. Untuk sarana olahraga volleyball kita memang udah ada lapangan volinya, lapangan bulu tangkis pun udah ada tersedia, lapangan tenis saja pun ada. Dan untuk administrasi memang kita udah jalan sesuai dengan harapan kita. Terus aparatur desa yang lain juga udah mendukung kita. Semua program-program kita dari mulai RT sampai kepala dusun itu mendukung semua aparatur desa yang ada di desa Jatimulyo. Dan kerjasamanya udah sangat luar biasa baik dan kita. Produk unggulan UMKM Desa Jatimulyo yaitu pengrajin tusuk sate. Prosesnya yang sudah setengah jadi. Dalam kedepannya harapan kami bisa lebih maju lagi sehingga bisa mengangkat warga sekitar untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Pemasarannya kita pasarkan di wilayah Desa Jatimulyo dan sekitarnya dan lebih luas ke Bandar Lampung dan sekitarnya. Sedikit mungkin permasalahan dari kami dari produksi tersebut ini mungkin sementaranya kita akan sedikit. Di sini dari bambu itu memang tidak ada yang terbuang, jadi dari semua limbah yang memang harusnya menjadi sampah kami dimanfaatkan di sini dan hasilnya bisa menjadi pupuk organik. Yang jelas kami sudah produksi cukup agak banyak, sudah dipasarkan ke wilayah Kalianda dan masyarakat sekitar. Limbah potongan bambu ini kita masukkan di sini pembakaran ataupun pengopengan
Setelah itu setelah menjadi cairannya ditampung di bungkus ini, kemudian ditampung di drum-drum yang sudah disiapkan. Hasil pengemasan akhir daripada hasil penyulingan limbah tadi yang sudah dikemas ke dalam kemasan 500 ml, dan ini sudah mulai dikenal masyarakat. Mudah-mudahan nanti selanjutnya masyarakat akan ngerti apa itu organik. Jadi inilah bentuk kampus bumi yang memang diperuntukkan untuk pelatihan yang sudah disebutkan tadi, pelatihan membuat kerajinan yang kesemuanya itu dari bambu. Biasanya yang lebih ramai untuk menghadiri acara pelatihan untuk anak-anak mahasiswa di seluruh Lampung ini. Inilah kantor daripada kampus bumi terpadu, dan di sini membuka pelatihan-pelatihan kepada semuanya yang mau berwirausaha, terutama di bidang bambu. So ini sebenarnya limbah yang harusnya ini dibakar, namun karena memang hasil kreasi, jadi bisa menjadi sebuah papan untuk media lukis. Dan ini juga limbah daripada ya tusuk sate yang memang mungkin panjangnya kurang, akhirnya bisa dimanfaatkan jadi kotak tisu dan lain-lain. Ini juga hasil kreasi untuk tempat air panas, dan ini bisa dibuat tulisan sesuai pesanan. Ini dalamnya bisa dibuka dan memang untuk tempat air minum dan air panas. Ini salah satu kreasinya yang melakukan pembinaan dari warga-warga binaan yang kebetulan meminta kami untuk membina daripada anak-anak yang berada di lapas. Salah satu produk dari bambu yang diuji dengan pertama di pabrik menjadi pupuk organik, setelah di kantor sini kita suling kembali sehingga ini bisa layak untuk diminum sebagai salah satu dari penyulingan akhir daripada limbah bambu tadi yang dibuat sebagai sabun untuk cuci tangan. Ini hasil akhir daripada pembuatan tusuk sate yang sudah siap dikemas, dan nantinya akan dikemas di dalam kemasan antara isi 100, 250 dan 500 biji. Kembali ini di packing, nantinya setelah ini sudah selesai, ini sudah hasil akhir, nanti kita packing ke dalam kemasan setengah kilo dan 1 kilo. Dan pemasarannya pun untuk wilayah Jatimulyo dan sekitarnya, dan lebih luas ke Bandar Lampung dan sekitarnya. Kita melayani pesan. Kampus bumi ini terletak di wilayah RT 022 Dusun 2B, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Wisata yang terbaru yang berada di Desa Jatimulyo, tepatnya di RT 33 Dusun 3 Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu wisata pemandian panas yang ini sudah ada sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan agak luas untuk masyarakat Dusun 3 khususnya dan Desa Jatimulyo.
Pekon yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini memiliki luas wilayah 3.775 hektar. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi daerah pemukiman seluas 1.000 meter persegi, lahan pertanian atau persawahan 200 hektar, serta areal perkebunan sebanyak 2.500 hektar. Dari dua pemangku, yakni pemangku belah Lawok dan pemangku belah Wai, terdapat 167 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 569. Bermukim di sekitar pantai, masyarakat Pekon Pagar Dalam mayoritas bermata pencairan sebagai nelayan. Menurut data Pekon, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan mencapai 80%, sementara 20% lainnya bekerja sebagai petani atau berkebun. Nelayan atau petani setempat memiliki pendapatan rata-rata per tahun yaitu 20 juta hingga 25 juta rupiah. Jadi per satu kepala keluarga per bulannya berpenghasilan 1,6 juta hingga 2 juta rupiah. Udah lama ya ada, soalnya saya ini praktik ke 12 kalau nggak salah, ke 12 ya, itu terdahulu karena dari zaman dulu itu saya jelaskan bahwa saya kesehatan yang dulu bumi lembu, pegadaian dan biak, makanya ngebur atau timbang. Kalau sekarang makanya terbiak pegadaian ini kan tua. Luas wilayahnya 3.775 kalau luas wilayah Pegadaian ya, karena untuk wilayah Pegadaian juga ada desa kampung namanya yang ada yaitu sektor pertanian yaitu persawahan di belakang Pekon Pelita Jaya dan perkebunan juga di atas Pekon Pelita Jaya. Itu terbagi dua pemangku yaitu pemangku belah Wai dan pemangku belah Lawok namanya, dua pemangku satu dan pemangku dua. Profesinya kebanyakan nelayan ya, sekitar 80%, 80% juga sekitar 20%, dominannya petani ya, sawah, perkebunan. Jadi infrastruktur yang ada untuk sampai saat ini banyak. Yang pastinya pembukaan badan jalan, terus jalan rabat beton, ya terus lampu jalan, ya dan masih banyak yang lainnya. Kalau untuk Pegadaian ini, kalau untuk sekolah PAUD atau TK belum ada, tapi kalau TPA dan PIB saya alhamdulillah sekarang udah ada. Pastinya salah satu program saya yaitu peningkatan fasilitas terutama jalan raya, terus pariwisata, itulah program. Yang kedua kalau di bidang kesehatan. Semenjak berdirinya Pekon Pagar Dalam melalui anggaran dana desa, sudah banyak pembangunan yang telah direalisasikan oleh pemerintah Pekon Pagar Dalam, seperti sarana dan prasarana pendukung kemajuan berbagai bidang, seperti pembukaan badan jalan, pembangunan jalan desa, serta fasilitas pendukung lainnya. Eriza Deska Arianto, Prating Pekon Pagar Dalam mengatakan, di era kepemimpinannya, melalui anggaran dana desa, ke depan pemerintahan Pekon Pagar Dalam berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan desa, baik itu di bidang pariwisata, UMKM, atau di bidang pemberdayaan masyarakat desa, menuju Pekon Pagar Dalam yang mandiri serta sejahtera. Sebagai Pekon yang sedang mengalami pertumbuhan dan pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pekon Pagar Dalam tidak tinggal diam untuk ikut dalam peningkatan usaha masyarakat. Masyarakat Pekon Pagar Dalam saat ini memiliki produk unggulan UMKM. Salah satu produk UMKM unggulan yang saat ini sedang dikembangkan oleh masyarakat Pekon Pagar Dalam adalah mengembangkan dan memasarkan usaha pengolahan ikan asin dalam kemasan. Kaum wanita di Pekon Pagar Dalam tergabung dalam kelompok usaha kecil dan menengah sangat antusias dan optimis
jika usaha pengolahan ikan asin yang ditekuni saat ini bisa berkembang. Puluhan ibu-ibu yang berada di Pekon Pagar Dalam mengolah ikan laut segar menjadi olahan ikan asin yang memiliki nilai jual ekonomis yang tinggi. Selain dijadikan lauk makan sehari-hari, dengan menjual olahan ikan laut ini, ibu-ibu setempat bisa menghasilkan pundi-pundi uang tambahan yang membantu perekonomian keluarga. Memiliki rasa yang tidak terlalu asin, dengan menggunakan ikan segar serta tidak menggunakan bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan tubuh. Ikan asin asal Pekon Pagar ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan ikan asin di daerah lainnya. Proses pembuatannya pun terbilang cukup sederhana. Pertama-tama, ikan yang dibeli dari nelayan dibersihkan, dicuci dengan air bersih, lalu setelahnya ikan yang sudah bersih diberi garam secukupnya. Lalu ikan yang sudah bersih tersebut diberi garam dan didiamkan selama 1 malam agar garam meresap. Setelah 1 malam didiamkan, ikan dicuci kembali dengan air bersih, baru kemudian dijemur sampai dirasa cukup kering. Setelah dirasa cukup kering, ikan asin siap diolah menjadi lauk makan atau dikemas untuk dijual. Yanti, pembuat ikan asin asal Pekon Pagar Dalam ini mengatakan, produk ikan asin hasil buatannya dijual dengan harga Rp10.000 per 250 gram atau Rp40.000 per 1 kilogramnya. Guna mendorong perkembangan atau kemajuan pelaku usaha pembuat ikan asin ini di Pekon Pagar Dalam, Yanti berharap campur tangan pemerintah daerah dinas terkait agar membantu pemasaran produk UMKM ikan asin ini. Ikan asin olahan Pagar Dalam. Ya, jenis ikan kalau khasnya di sini tambahan, Mas. Ya. Ukurannya berapa? Ini 200 gram kali ya, 250 kali ya. Dia 10.000. 10.000 satu. Ya, 10.000. Nah, untuk sampai jadi ikan asin seperti ini, kita dapat bahannya dari mana? Bahan, ya bahan dari laut. Ya kita beli, misalkan. Nah, terus kita olah. Untuk sampai jadi ikan asin seperti ini, berapa lama Bu prosesnya? Kalau tergantung cuaca, Mas. Kalau cuacanya bagus, panas, 2 hari paling lama. Jadi, ya. Puasa seminggu. Ya, seminggu. Nah, jadi, ya. Proses pembuatan. Pertama kita cuci ikannya. Setelah ditiriskan, kita kasih garam. Terus didiamkan selama 1 malam. Dipendam, ya, ditaruh di dalam wadah. Kita tutup, kita kasih batu biar agak fresh, biar ikannya bagus. Nah, terus sebelum dijemur kita cuci kembali sampai bersih. Ada kendalanya karena nggak ada penampung, Mas. Ya, belum, masih susah penjualan. Jadi kalau ya paling yang untuk orang-orang kayak apa? Yang biasa jual beli ikan asin sedikit-sedikit gitu kan, nggak ada yang penampung besar gitu loh. Dan harapannya sih biar ada yang nampung, Mas. Jadi sebanyak apapun ikan asin ini bisa terjualkan. Jadi kita memprosesnya juga Teman Bos, selamat datang dalam serial video tutorial online single submission atau OSS berbasis risiko. Video berikut adalah panduan pendaftaran hak akses bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK. UMK adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Mari kita ikuti langkah mudah mendaftarkan hak akses. Kunjungi oss.go.id, lalu pilih Daftar di bagian kanan atas. Kemudian, pilih skala usaha UMK. Selanjutnya, lengkapi data. Jika Anda UMK orang perseorangan, pilih jenis pelaku usaha orang perseorangan.
Lalu isi nomor induk kependudukan, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon seluler. Centang kolom pernyataan, lalu klik tombol daftar. Untuk usaha mikro kecil atau UMK badan usaha, pilih jenis pelaku usaha badan usaha, lalu pilih jenis badan usaha yang sesuai. Selanjutnya, isi data badan usaha yang terdiri dari nama badan usaha, NPWP badan usaha, khusus untuk PP, CV, firma, dan persekutuan perdata. Isi juga nomor SK pengesahan terakhir dan alamat email. Kemudian, lengkapi data salah satu direksi atau pengurus yang terdiri dari nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jabatan, dan nomor telepon seluler. Centang kolom pernyataan, lalu klik tombol daftar. Setelah pengisian data berhasil, segera cek email dan klik tombol aktivasi. Selanjutnya, Anda akan menerima email yang berisi username dan password. Itulah hak akses yang siap digunakan untuk masuk ke dalam sistem OSS. Jangan lupa like dan subscribe OSS untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya ya. Terima kasih teman bos. Pratin Pekon Pagar Dalam, Eriza Deska Arianto mengatakan, Pekon Pagar Dalam merupakan sentra pembuatan ikan asin yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Ya, rasanya ikan asin khususnya dari Pekon Pagar Dalam, yang pertama rasanya nggak terlalu asin, kedua kali tanpa bahan pengawet. Karena ikan segar ya kita ambil langsung dari nelayan ya tanpa kita simpan atau di freezer. Setelah saya tinggal dari Pekon ke Pekon, alhamdulillah Pekon Pagar Dalam ini salah satu yang bisa membuat UMKM ikan asin. Kita bisa seperti yaitu yang saya katakan tadi, itu yang udah tradisi dari dulu, turun-temurun dari dulu. Atau karena nggak hanya tersedia di dalam ikan dan di pokok-pokok lainnya itu bahannya nggak ada. Kalau untuk pesisir selatan ini sih, kalau untuk bahan baku itu sebenarnya selain Pagar Dalam, Tanjung Setia juga, Biha, Wajambu Marang itu mungkin ada juga bahan, tapi cara pengolahannya mungkin orang yang belum tahu. Jadi dari pemerintah Pekon, insya Allah di tahun 2024 ya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya di Pemda, baik pun di Dinsos ya. Harapan dari kami mudah-mudahan ada program yang bisa kami jemput dari pemerintahan Pekon untuk bisa membantu masyarakat yang ada usaha untuk ikan asin ini. Termasuk mencari pasar-pasar Pak ya? Iya, termasuk pasaran ya, pasar dan bahan baku. Kami dari pemerintah Pekon Pagar Dalam mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik pun dari Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat khususnya, maupun di luar Kabupaten Pesisir Barat, mengajak ya masyarakat dari luar gimana caranya untuk bisa membeli dan hasil produk dari Pekon Pagar Dalam.